Hari ini saya menghadiri membuka ulang tahun Asosiasi Asuransi Syariah yang ke-19. Asuransi Syariah ini merupakan bagian dari ekonomi dan keuangan syariah. Ada asuransi, ada reasuransi. Sebab ketika keuangan syariah dan ekonomi syariah itu dikembangkan, maka otomatis harus ada asuransinya yang menampung yang syariah, dan sekarang sudah berkembang, bahkan juga ada sudah reasuransinya lagi ya, beberapa, sehingga antara perbankan dan kegiatan industri halal dengan asuransi seluruhnya itu terkait dengan syariah. Itu bagian ekosistem dari pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Wapres. Pak, izin saya mau bertanya. Hari ini kan Pak Wapres beberapa kali menyinggung soal ketidakpastian global, Pak, dan menyerukan jihad ekonomi, Pak. Izin Pak, kalau untuk secara nyatanya kepada masyarakat seperti apa sih Pak yang bisa kita lakukan untuk berjihad dalam ekonomi itu, Pak? Terima kasih. Ya, kita kan kalau tahun 45 itu kan jihadnya jihad fisik melawan penjajah, mengusir penjajah, sesuai dengan tantangannya. Nah, sekarang tantangan kita adalah tantangan ekonomi, ketidakpastian ekonomi dan pemulihan ekonomi, dan krisis ekonomi baik energi, krisis pangan, finansial akibat daripada situasi global, perang, geopolitik, kemudian juga perubahan iklim. Nah, oleh karena itu kita sekarang harus siap. Makanya tema kemerdekaan kita adalah yaitu tadi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ada dua tentu yang kita ingin bangun dalam jihad ekonomi itu, yaitu pertumbuhan, tapi juga pemerataan. Ya, sebab pemerataan ini amanat juga, amanat konstitusi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan. Artinya sehingga tidak terjadi bagaimana kesenjangan itu bisa kita perkecil. Nah, dan itu harus melibatkan seluruh potensi masyarakat. Karena itu saya bilang masyarakat jangan terkotak-kotak sekarang, jangan ego pribadi, ego kelompok. Sebab kalau tidak, ini kan kita tidak bisa bersama-sama. Seperti perjuangan 45 dulu kan, seluruh potensi itu menyatu, baru kemudian kita bisa merdeka. Nah, kita survive nanti dalam menghadapi tantangan ekonomi, ini kalau kita menyatu seluruhnya. Nah, membangun kebersamaan, bergotong royong, sehingga kita akan bisa. Ini semangat jihad ini, semangat juang dengan penuh keikhlasan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak harus kita bangkitkan dari seluruh rakyat Indonesia. Barangkali itulah yang makna jihad ekonomi kita. Baik Pak, ya. Pak boleh bertanya satu lagi. Ini kan menjelang pemilu 2024, udah 2022. Nah, dalam pemilu 2024 ini sangat mungkin misalnya terjadi seperti pada 2019, ada penguatan politik identitas, ada fragmentasi. Jadi ada kecenderungan misalnya terlalu fanatisme berlebihan pada satu calon misalnya, dan pemanfaatan politik identitas baik agama dan suku agama dan etnis misalnya, Pak. Kalau menurut Pak Wapres sendiri untuk mengatasi ini, apa sih yang perlu dilakukan baik misalnya oleh orang-orang parpol, oleh para tokoh agama untuk mempersiapkan supaya kita jangan sampai mengulang kejadian 2019 gitu, Pak? Sebenarnya rakyat kita sekarang itu sudah
sudah pandai ya, sudah cerdas. Nah, menurut saya ketika semua pihak sudah menyampaikan seruannya dan juga pimpinan-pimpinan partai tidak menggunakan ya apakah itu misalnya dalam arti identitas agama, kesukuan, juga ya kelompok yang eksklusif. Saya kira kalau saya lihat dari berbagai kampanye yang sudah mulai dikembangkan, sebenarnya masyarakat sudah paham itu, semua sudah paham itu. Oleh karena itu sebaiknya memang tidak menjadi isu itu. Tapi tentu saja orang kalau milih itu tentu ada kecenderungan namanya ya, kalau soal memilihnya. Tetapi dalam kampanyekan mungkin sebaiknya jangan sampai ada, ya dihindari. Jangan sampai ada kampanye yang menggunakan identitas. Tapi ketika orang memilih mau tidak mau ada perasaan, nah, ini saya lebih dekat, lebih sama pandangannya, lebih suka karena dia lebih baik. Ya baik-baik ini kadang-kadang juga menurut ini yang lebih baik itu ini, karena ini yang lebih baik ini. Saya kira ketika itu jatuh pada pilihan itu nggak ada masalah. Tapi yang harus dihindari adalah ketika dia mengkampanyekan itu jangan membawa aspek itu. Kalau itu terus kita terus kumandangkan, saya kira masyarakat kita akan ya, seperti misalnya perbedaan hari raya. Ya, dulu itu menjadi masalah. Bahkan di tingkat bawah itu bisa terjadi konflik. Ya, beberapa tahun yang lalu. Tapi belakangan sudah tidak ada masalah, ya sudah. Yang lebarannya ini, hari ini, yang lebarannya besok, itu sudah tidak jadi masalah. Nah, saya kira kita juga berharap mulai 2024 ini tidak ada lagi konflik karena ada perbedaan pemilih pilihan dan tidak menjadi sumber konflik. Berkali itu. Oke, kasih ya.